Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang hasrat dan rindunya menggebu-gebu kepadamu pada saat ini. Yang hasrat dan rindunya menggebu-gebu kepadamu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar di Instagram @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kita lihat dulu ada energi seperti apa yang saat ini hasratnya menggebu-gebu ke kamu ya teman-teman. Ada hasrat, ada rindu. Oke, teman-teman, ini adalah energi dari orang yang tersadarkan ya. Mungkin selama ini dia itu banyak tidak menyadari keberadaan kamu di dalam hidupnya dia, artinya kamu di dalam hidupnya dia, perasaan dia yang sebenar-benarnya sama kamu seperti apa, hubungan atau koneksi di antara kalian yang sebenar-benarnya itu seperti apa. Ya. Saat ini mungkin sekali dia tersadarkan ketika ada situasi jarak di antara kalian, entah secara fisik ataupun secara energi, namun perasaan itu masih menyimpan ikatan, masih ada perasaan cinta yang penuh dengan bunga-bunga. Lihat teman-teman, gambarnya ada bunga-bunga ya, yang tumbuh ya di antara kalian berdua. Secara batin dan rasa, sebenarnya kalian masih saling memperhatikan dalam jarak tersebut. Ya. Dan kenapa hasad dan rindu dia sangat kuat? Karena di sini ada api asmara yang melambangkan dari bonding, lambangnya dari keterikatan cinta dan rasa di sana. Ya. Jadi tanpa disadari ya, energi koneksi spiritualnya kuat dan ada ikatan batin di sana, teman-teman. Ya. Yang selama ini dalam diamnya itu dia rasakan kuat di antara kalian. Ya, karena kalian itu sebenarnya bisa nyambung, kalian bisa channeling, kalian bisa telepati, kamu bisa menyampaikan perasaan batin kamu ke dia, dan begitu juga sebaliknya. Connect bahasanya Sora. Misalnya dia lagi resah, kamu juga bisa merasakan keresahan dia. Kamu lagi kangen, dia bisa merasakan kangennya kamu. Pada saat kamu ingin cari dia cari kamu, dan begitu juga sebaliknya. Jadi koneksi terhubung ya. Jadi bisa berbicara secara batin dengan energi. Ya, teman-teman. Awalnya dia banyak mempertanyakan perasaan dia sendiri. Artinya mungkin banget dia itu nggak yakin. Bener nggak ya ada yang namanya koneksi jiwa? Bener nggak ya ada telepati jiwa? Ya, hal itu membawa banyak pertanyaan buat dia, teman-teman. Ya. Tapi sekarang ada pembuktian ya, melalui ikatan batin itu, komunikasi batin itu ternyata real ya teman-teman. Dan dia itu sekarang sangat mungkin mencari-cari keberadaan kamu. Mau tahu kamu sekarang seperti apa. Mungkin sedang galau, memikirkan tentang masa depan hubungan sama kamu ya teman-teman. Oke. Dia itu sedang sangat rindu untuk ketemu sama kamu, menghabiskan waktu sama kamu, kamu temenin dia, kamu support dia. Karena selama ini memang kamu yang menjadi seseorang yang mendampingi dia, menemani dia, ya. Dan kamu tuh selalu memberikan dia energi pencerahan, energi jalan keluar, energi solusi, energi yang memberikan cahaya buat hidupnya dia, ya. Energi optimisme juga, teman-teman. Nah, keberadaan kamu yang absen dalam hidup dia menimbulkan adanya suatu kerinduan akan kehadiran kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, jelas ya, dia ingin sekali untuk bisa ada yang namanya energi menyembuhkan hubungan, adanya baikan lagi, adanya rujuk lagi, adanya pemaafan dari kamu ke dia. Ingat, bisa vice versa. Karena sangat mungkin banget nih ada energi dia salah sama kamu ya, entah sengaja maupun tidak, tapi ada energi dia mengharapkan ada pemaafan dari kamu. Ketika dia tersadar tentang koneksi kalian, ya, ternyata di dalam batinnya dia itu masih sangat-sangat berharap ya bahwa kalian itu masih bisa terhubung ya, kamu masih bisa memaafkan dia. Jadi ternyata di balik diemnya dia, di balik jarak di antara kalian, dia itu masih berharap sama hubungan ini. Ya, dia masih berharap sama kamu. Oke?
Dan saat ini mungkin dia sedang berkonsentrasi terhadap energi manifestasi untuk bisa kamu kembali ke dalam kehidupan dia, atau kalian bisa melanjutkan hubungan ini, menjalankan mimpi-mimpi sampai jadi nyata, ya. Dan ini semua tuh jelas ya, adalah memang energi spiritual. Banyak yang mendapatkan pertanda, dapat bimbingan, ada yang punya pendamping. Nah, itu juga menyertai dia dan memberikan dia banyak pertanda soal hubungan dia dengan kamu. Jadi dalam proses perkembangan spiritual dia banyak mendapatkan petunjuk. Salah satunya adalah dia mengenali spiritual dia dengan ketika berkoneksi sama kamu. Masalah dia apa, trauma dia apa, ya teman-teman. Dan kenapa dia sangat kangen dan hasratnya menggebu sama kamu? Karena sekarang ada energi kerinduan akan cinta kamu, ya, sayang dari kamu, perhatian dari kamu itu dia sedang sangat-sangat butuhkan, ya. Karena cuman kamu yang bisa membuat dia merasa nyaman, ya, ketika berada di dekat kamu, oke teman-teman. Dan dia sekarang sedang mencari jalan, mencari kesempatan untuk mengetuk pintu hati kamu yang mungkin kamu sudah tertutup untuk dia. Dia mencari secercah harapan untuk bisa hubungan ini bertumbuh lagi. Dia berharap kamu mau buka hati, kamu mau buka koneksi lagi, kamu mau membuka kesempatan lagi, teman-teman, ya. Karena selama ini mungkin dia menghindari untuk jujur sama kamu. Dia menghindari untuk terbuka sama kamu, teman-teman, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan bagaimana selama ini mungkin sikap dia tidak cukup baik sama kamu. Kurang menghargai mungkin cinta kamu, sayang kamu, ya, teman-teman. Itu sangat mungkin. Kita lihat ada kendala apa sebenarnya antara kamu sama dia. Oke, kita coba lihat ya, ada kendala apa antara kamu sama dia. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada situasi di mana mungkin perilaku dia, perkataan dia membuat kamu mempertanyakan keutuhan atau kebenaran dari cintanya dia. Karena mungkin banget sikapnya dia cuek, terus mungkin kurang usaha, kurang menunjukkan. Yang tadi kalau Sora lihat, Sora udah bilang dia mungkin banyak menutupi, gitu ya. Dan kalian itu komunikasinya bermasalah gitu ya. Mungkin kurang quality time, kurang komunikasi, kurang keterbukaan karena dia mungkin sibuk sendiri kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Dan sangat mungkin banget ya ada situasi finansial di sini ya. Ada situasi finansial yang menjadi banyak kendala ya, sehingga dia mungkin sibuk sendiri, fokus sama masalah keuangan, dan dia mungkin bukan tipe yang pandai untuk mengungkapkan perasaannya dia, teman-teman. Ya, tuh. Dan orang ini itu memang masih punya banyak shadow, punya masalah dengan batinnya sendiri. Entah dia banyak yang ragu, entah dia banyak yang tidak yakin, dia juga mungkin belum stabil secara pemikiran gitu ya. Dan abis itu kalau Sora belum punya perencanaan yang jelas soal dirinya dan masa depan. Dan yang jadi masalah adalah dia tipe yang memang secara psikologi kalau punya sikap itu adalah kalau ada masalah itu selalu didiemin atau silent treatment. Ya, itu yang memperparah hubungan gitu ya, teman-teman. Kalau sholat di sini, karena dia itu seperti kalau ada masalah ya didiemin, malah cuek gitu ya. Ya gimana masalahnya mau selesai, ya. Namun sekarang kenapa dia hasratnya menggebu dan sangat kangen sama kamu? Teman-teman, kamu ternyata punya energi yang paling istimewa di dalam hidupnya dia. Koneksi dengan kamu itu yang cuma bisa dia rasain sama kamu aja, ya. Selain itu, dia merasakan sama kamu itu segala sesuatu itu clear, segala sesuatu itu jelas dan nyata ya. Jadi tanpa sulit lagi, segala sesuatu itu jelas dan nyata. Dan kamu itu banyak membawa kebaikan sama hidupnya dia. Kamu tuh mempermudah hidupnya dia karena kamu bantu dia, kamu menspesialkan dia, kamu manjain dia gitu ya. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat siapa ciri-ciri orang ini, teman-teman. Siapa ciri-cirinya dia? Ya, siapa ciri-ciri orang ini? Yang pertama, kalau Sora lihat kamu memang berdiri dengan orang yang cenderung ya, dia itu pasif dalam pergerakan. Dia berada dalam situasi yang tidak pasti ya, kayak belum jelas ya fokusnya dia itu ke depan seperti apa. Karena memang orang ini penggalau ya, mungkin bingung karena apa? Yang tadi Sora udah bilang, mungkin secara material belum siap. Terus habis itu secara pemikiran juga belum matang gitu ya, sehingga dia itu
masih juga banyak yang pesimis, nggak yakin sama dirinya sendiri, insecure gitu. Ya, aku bisa nggak ya serius hubungan? Kamu bener nggak ya the one? Oke, tuh. Orang ini tuh banyak banget up and down hidupnya. Jadi memang hidupnya tuh nggak stabil. Ini semakin membuat dia itu serba nggak pasti di dalam perjalanan hidupnya dia. Makanya dia tuh tipe yang seolah-olah berubah-ubah ya, karena memang hidup dia itu, jalan hidupnya itu banyak naik turun yang susah stabil, teman-teman. Dan percaya nggak, ada orang yang lahir dengan bawaan lahir seperti itu. Ya, kamu hanya bisa tahu itu di Bazi. Nanti kelihatan memang hidupnya cenderung nggak stabil, banyak masalah di sini dan di situ. Ada yang punya kecenderungan masalahnya itu sama pria atau sama wanita. Jadi pasangan itu bikin masalah. Ada yang masalahnya nyari duit itu susah. Ada macam-macam. Jadi taunya dari Bazi. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini juga sedang masih belajar untuk konsisten untuk yang namanya keuangan. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, kalau masalah keuangan masih sangat-sangat berdeveloping ya, karena memang untuk masalah keuangan benar-benar dia itu juggling ya, naik turun gitu ya. Orang ini tuh masih punya banyak sekali kemimpian ya, keinginan ya, pengen banyak yang mau dia capai ya. Kalau Sora lihat di sini, masih banyak keinginan batin, apa yang dia inginkan ya. Dan kalau Sora lihat, orangnya itu sedang berjuang, teman-teman ya, karena mungkin banget dia itu sedang berusaha mempertahankan situasi dia. Ada yang mungkin sebelumnya gagal ya dalam keuangannya dia, atau berasal dari latar belakang keluarga juga yang mungkin dia harus jadi tulang punggung keluarga, keluarganya sendiri juga belum benar-benar siap gitu ya. Nah, sekarang kenapa dia energinya, hasratnya menggebu ke kamu dan sangat-sangat kangen sama kamu? Ada energi seperti apa? Teman-teman, di sini ada energi pembelajaran ya, dan batinnya itu dengan jelas ya, sangat berharap untuk bisa ada persatuan perasaan sama kamu. Ini jelas ya. Ada energi dia itu terdorong untuk punya hubungan yang lebih baik sama kamu. Batinnya dia mencari kamu, teman-teman. Ya, dan batinnya itu ngebuat dia ngerasa bahwa sangat kuat energi dia itu terdorong kayak, ayo perbaiki situasi hubungan ini harus diperbaikin, ini harus diusahakan kalau memang dia masih kepingin untuk punya kamu di dalam hidupnya. Karena dia menyadari bahwa banyak yang masalah di antara kalian yang harus diperbaikin kalau masih mau hubungan ini bertahankan, atau dia akan kehilangan kamu. Oke? Beberapa sebelumnya mungkin saja ada orang ketiga atau ada yang lain, tapi ternyata setelah dibandingkan sama yang lain, itu tidak bisa dibandingkan kualitasnya gitu ya. Kalau ternyata kamu lebih baik, kamu dalam banyak hal ya, teman-teman. Dia ngerasain bahwa dia melihat sendiri gitu ya. Dan kalau Sora lihat, dia saat ini sangat kangen untuk ketemu sama kamu, ngobrol lagi sama kamu. Karena kalau setiap kali dia ketemu kamu, ngobrol sama kamu, diskusi sama kamu, itu dia merasa dapat energi bangkit, energi support ya. Oke? Dan dia berharap ini bisa jadi sesuatu akhir yang jelek-jelek dari hubungan kalian sebelumnya bisa diakhiri, untuk bisa ada perbaikan yang lebih positif ke depannya. Gitu ya. Kenapa? Karena mungkin banget banyak hal-hal yang dia itu tertutup sama kamu. Terus habis itu tadi Sora udah bilang banyak kesalahan-kesalahan dia yang tidak dia sadari, dia tidak menyadari koneksi sama kamu, sikapnya dia yang menghindar dan sebagainya. Itu dia ingin jadi sesuatu yang lebih baik. Yang dia rasakan ke kamu. Kenapa hasratnya menggebu dan kerinduannya menggebu sama kamu? Yang pertama, teman-teman, kamu tuh selalu bisa buat bahagia dia. Kamu tuh mataharinya dia, dan sekarang sangat mungkin dia kehilangan kegembiraan itu, cahaya itu, teman-teman. Ya. Dan dia itu sangat-sangat ingin banget ketemu sama kamu, bersenang-senang sama kamu, quality time sama kamu, ya. Dan sekarang ada energi dia takut kamu tinggalkan, karena dia tersadar sekarang ada energi dia takut kehilangan kamu, ya. Oke. Karena dia ternyata masih berharap banget sama kamu, teman-teman. Ya, di sini ada energi dia tuh masih sangat terpanah oleh fisik kamu, ya. Itu salah satunya. Dan energi kamu tuh energi yang dia nggak bisa jelasin kenapa dia sangat-sangat terobsesi sama kamu. Dia pingin mulai komunikasi lagi sama kamu. Dia pingin menyampaikan suara hatinya, suara batinnya yang menggebu-gebu, ya. Karena memang setiap hari meskipun kalian berjauhan, perasaan dia sama kamu itu semakin tumbuh dan kuat di sana. Jadi bukan makin menghilang, justru malah makin kuat.
Di sini juga ada energi kayak dia itu kangen, kalian mungkin sering ngobrol mas malam-malam, ngabisin waktu sama-sama gitu ya. Dan itu semua sangat-sangat dia rindukan. Tuh. Dan jelas banget dia sering banget mimpi soal kamu. Ya, itu mimpi itu udah jadi petunjuk buat dia secara terus-menerus. Sorry. Makanya hasrat dan kangennya udah menggebu banget sampai mimpi-mimpi di bawah alam sadar. Dan kamu tuh sosok yang sangat cerdas ya. Jadi sosok kamu yang sangat cerdas di dalam hidupnya dia, membuat dia itu sangat-sangat butuh pendapat kamu, nasihat kamu. Dan kamu tuh punya energi penyembuhan buat dia, memberikan efek menenangkan, memberikan efek menyupport ya. Jadi dia itu kayak merasa dekat sama kamu, itu yang paling dia inginkan. Dia selalu merasa dia ingin dekat-dekat sama kamu ya. Dan dia pingin banget untuk bisa bertemu dengan kamu segera. We will meet again. Ini ada seseorang yang dia sudah sangat kangen untuk bisa ketemu lagi sama kamu ya. Yang dia harapkan terjadi sama hubungan ini ke depannya. Teman-teman, dia ingin memperbaiki situasi yang sudah terlanjur rumit ya di antara kalian. Mungkin banyak kegalauan, banyak kerumitan, dan dia ingin beresin itu. Ya. Yang selama ini banyak silent treatment, dia mungkin nyuekin kamu yang Sora udah bilang gitu ya. Sekarang ketika dia sudah sendirian, dia sekarang baru bisa merasakan benar-benar, teman-teman, dia bisa melihat dengan nyata perasaan dia sendiri ke kamu. Dia bisa melihat dengan nyata koneksi dia sama kamu ya. Karena kalian juga memang punya latar belakang banyak hal itu mirip satu dengan yang lain ya. Tuh, kartu mimpi tuh sampai keluar 2 kali. Jadi ini jelas teman-teman ya. Di dalam mimpinya dia pun dia dapat petunjuk soal hubungan dia sama kamu, teman-teman. Jadi jelas nih orang pengen ketemu lagi sama kamu. Pengen ketemu lagi sama kamu ya. Dan dia pingin untuk lebih banyak menghabiskan waktu sama kamu ya. Dan mau mengusahakan yang lebih baik soal hubungan ini. Jadi kalian yang selama ini mungkin merasa bahwa wah, Kak Sora, emang bisa ya berakhir baik hubungan aku sama dia. Di sini ada potensi teman-teman. Dia mau menunjukkan pengorbanannya, perjuangannya untuk hubungan ini bisa lebih baik. Apakah hubungan ini ke depannya bisa ada satu jalan sama-sama? Teman-teman, kalau kamu maunya terburu-buru, hubungan ini sulit untuk jalan ya. Tapi ada kesempatan besar untuk adanya suatu perubahan, teman-teman. Tuh, proses ya. Tuh. Dari perubahan yang terburu-buru, terus habis itu sebelumnya banyak impulsif, banyak tidak sabar, banyak komunikasi yang masalah. Kedepannya komunikasi bisa diperbaiki. Ya, untuk diperbaiki, saling jujur, saling terbuka, saling bicara, diskusi banyak hal, teman-teman ya. Karena memang sebenarnya banyak hal yang kalian belum data ini ya. Banyak hal yang memang belum saling terbuka, belum saling banyak bicara gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini. Karena memang kalian punya banyak sekali hal-hal yang beda pendapat, beda pemikiran, banyak konflik yang memang harus diselesaikan. Artinya, ini bukanlah suatu hubungan yang instan. Tapi cinta baru akan bersemi. Artinya ini proses gitu ya. Akan ada sesuatu yang baru, yang terbit kembali setelah mengalami banyak prosesnya, banyak konfliknya gitu ya. Banyak pergesekan, ibaratnya gini loh. Bikin pedang yang tajam itu kan perlu banyak ditempa ya teman-teman, baru dia bisa jadi hasil yang bagus gitu ya. Jadi proses sepanjang ini akan butuh proses, akan banyak menguras pemikiran, logika di sana gitu ya, karena memang kalian mungkin belum sepaham dalam pola pikir. Tapi kalau yang Sora lihat, dia pingin mengusahakan hubungan ini ya, ada satu niat kuat di sana. Jadi kalau untuk namanya komunikasi, dia segera datang. Lihat kartunya Knight of Swords, jadi datang dengan segera, sudah tidak sabar. Karena energinya memang sangat terburu-buru. Karena dia tuh masih kepo soal kamu, mau tahu kamu sekarang gimana. Ya. Walaupun memang pergesekannya pasti ada, tapi perasaan dia juga masih sangat ada ke kamu. Ya. Dan untuk itu teman-teman, untuk membantu manifestasi positif supaya kamu auranya makin positif dan ceria ya, untuk menarik keberkahan datang, kemakmuran datang. Keberkahan itu kan gak cuma masalah uang, kesempatan, hal-hal baik yang datang. Silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan. Kenapa ikan? Inilah buntutnya ikan, melambangkan keberuntungan, keberkahan, kemakmuran,
positif, manifestasi, materialisasi ya. Ini bukanlah suatu pelet, susuk atau jimat. Ini hanya media. Cuman Sora udah booster dengan energi healing. Sora tuh belajar juga ya. Teman-teman bisa kalau mau ya untuk segera dibeli ya, teman-teman. Harganya 255.000 ya, membantu kamu. Oke, kalau di Tokopedia 275.000. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Kamu bisa beli dengan segera, berhubung stok masih ada. Karena kalau sudah habis, Sora selalu bilang di produknya Sora itu kalau restock, itu mesti banyak. Nggak bisa cuma 1, 2, 3, 5, itu nggak bisa, mesti puluhan. Karena aku ambil sama supplier besar. Mereka nggak nanganin yang kecil. Dan harganya bisa segitu karena ngambilnya banyak. Teman-teman kan tahu ya, kalau ngambilnya satuan sama yang borongan itu beda. Oke, setiap batu di Sora Tarot itu batunya beda, fungsinya beda dari setiap barang yang Sora keluarin. Jadi kalau kamu teman-teman beli, teman-teman bisa koleksi karena nggak ada yang sama bentuknya, ya. Dan Sora punya banyak banget pelanggan yang dia tuh beli lebih daripada sekali, ya. Jadi semua produk Sora kalau rilis dia beli, dia beli, dia beli. Itu pasti ada alasannya kenapa, ya. Sora udah posting juga ya di kolom community, teman-teman bisa baca. Ya, salah satu testimoninya di Instagram juga Sora udah masukin. Ayo dibeli selagi masih ada. Ini juga mau akhir tahun, bisa kamu hadiahin diri sendiri atau orang lain ya. Untuk para pria-pria mungkin kamu bisa beliin juga untuk pasangan kamu. Sama ada kemarin cowok yang beli tapi karena dia nggak mau pakein di tangan, akhirnya dipakai sama dia dikantongin. Itu juga bisa kalau kamu mau coba ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Terima kasih sudah boleh promo. Aku juga udah buat video buat jelasinnya. Oke? Buat yang sudah sabar, terima Sora kalau ngoceh namanya orang jualan. Kalau nggak dipromo, orang nggak tahu. Karena yang nonton hari ini, nonton hari ini kan belum tentu nonton kemarin. Oke? Kan orang beda-beda. Oke, astrologi yang terungkap ya. Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Pisces ya. Yang cukup kuat. Lalu di sini ada Capricorn dan ada Virgo, Sagittarius ya. Itu yang cukup kuat. Pisces juga kuat ya. Karena dia sampai keulang 2 kali. Oke, Sora ulang lagi ya. Aquarius, Libra, Gemini, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, itu yang energinya cukup kuat ya. Dan ada tambahan dari Capricorn. Oke, sama Sagittarius itu yang energinya kuat. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat astrologi yang terungkap. Astrologi alfabet. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Teman-teman udah mau akhir tahun. Teman-teman bisa pesan paket bimbingan akhir tahun ya buat persiapan tahun 2025 ada. Jadi sepanjang 2025 Sora bacain per bulannya kira-kira seperti apa. Lalu teman-teman juga bisa pesan video seperti di YouTube ini, boleh banget. Jadi teman-teman Sora bikinin video eksklusif seperti di YouTube ini tapi cuma buat kamu. Jadi kamu bisa tonton berulang-ulang kali. Oke? Atau kamu juga boleh banget kalau mau baca bazi bisa, atau mau beli kartunya sendiri, belajar sendiri boleh, belajar sama Sora boleh, semua bisa. Oke? BIEPOYXAIFNJOCWACI 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Dan jangan lupa main ke channel kedua di channel pertama di Sora yang Tarot. Terima kasih sudah menyimak. Bye bye.